Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pertanyaan yang masuk pada kolom komentar akan saya jawabkan melalui video ini biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan manfaatnya. Dan inilah video Q&A episode yang ke-29. BIM. Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dari akun tutorial medsos. Sekarang saya sedang semai cabai rawit menggunakan potrai. Dari awal sudah menggunakan sterilisasi media semai menggunakan H2O2 dan menggunakan asam humat dan trichoderma. Namun saat cabai tumbuh daun 2 mulai terkena rebah semai. Sampai sekarang cabai sudah daun 4 sudah ada 50% yang mati. Nah, terus kasus ini ya sahabat tani, itu pertama saya tuh belum tahu ya sahabat tani, beliaunya pakai apa sih kira-kira media tanamnya gitu kan. Apakah tanah yang diberikan pupuk kandang, atau jangan-jangan diberi pupuk kandang yang belum matang misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab penyebaran penyakit. Dan kalau saya nih ya sahabat tani, alhamdulillah udah jarang banget kena penyakit semayan saya sendiri ya sahabat tani. Bahkan petani-petani binaan saya di sini juga alhamdulillah aman loh ya sahabat tani. Kuncinya adalah media tanamnya tuh, pertama kami pakainya tuh biotron yang terbuat dari arang sekam. Kemudian yang kedua baru kami pakainya tanah pupuk kandang. Artinya pupuk kandang yang sudah jadi tanah loh ya sahabat tani. Atau tanah pupuk kandangnya bisa digantikan dengan tanah serasah lapukan sisa-sisa tanaman, itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Dan porsinya itu 70/30 gitu kan, dimana biotron sekamnya itu 70% dan tanah pupuk kandangnya itu 30% gitu ya sahabat tani. Dan untuk sterilisasi kami pakai enggak? Nah, kami pakai juga gitu ya sahabat tani. Cukup menggunakan dua alternatif. Pertama, bisa kukus terlebih dahulu media tanamnya gitu kan, supaya baik hama, penyakit, bahkan orang-orangnya kalau dikukus juga pada mati ya nggak sahabat tani. Atau siram menggunakan air panas pada media tanamnya itu juga bisa. Nah, itu alternatifnya kalau kita mau melakukan sterilisasi. Dan ini nih ya sahabat tani, kunci utamanya soal rebah semai, bahkan busuk daun sekalian gitu ya sahabat tani, yaitu ada pada atap semaian kita. Jangan sampai semaian kita tuh kena cipratan dari air hujan. Makanya kalau kita bikin tempat semaian masih lebih dijauhin gitu ya sahabat tani ujung atapnya, supaya pas hujan meskipun ada angin kencang gitu ya sahabat tani, semaian kita nggak kena air hujan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu tadi ya sahabat tani bisa mengurangi kegagalan pada persemaian. Dan buat Anda yang udah terlanjur kena gitu ya sahabat tani, maka bisa kocorkan menggunakan fungisida pada media tanamnya. Oke, lanjut kita pada pertanyaan yang kedua. Dari Bapak Deki Gusrianto. Assalamualaikum Pak, saya ada nonton di channel YouTube sebelah. Di sana dibahas tentang kapur dolomit dan kalsium karbonat. Di sana bilang bahwa kapur merusak tanah. Apa benar keterangan dari video tersebut Pak? Maka mari kita kembali lagi pada prinsip segala yang berlebihan itu tidak baik. Maka kalau penggunaan kapur dolomit itu dilakukan secara berlebihan dan juga terus menerus, nah itu yang gak bakalan baik ya sahabat tani. Dan buat dasaran tanaman kami ini ya sahabat tani, betul-betul sedikit pun tidak lagi menggunakan dolomit. Dan kami pakainya cuma pada saat pemeliharaan aja ya sahabat tani. Misal lagi cuaca ekstrim, misalnya hujan terus menerus ya sahabat tani. Sementara kan tanaman kami di sini tuh nggak cuma dikit ya sahabat tani, ribuan gitu loh. Nah, kami bisa berikan segenggam dolomit per lubang tanamannya biar nggak perlu lagi buat ngocor. Tapi buat sahabat tani yang misal nih masih memungkinkan buat ngocor gitu kan, maka cukup bisa ambil 200-300 gram per 20 liter airnya. Dan untuk dasaran kenapa kami tidak lagi menggunakan dolomit ya sahabat tani, dan permasalahan itu bukan soal merusak tanah gitu kan, tapi justru merusak kantong gitu ya sahabat tani. Karena beberapa tahun lalu gitu kan, di sini ya sahabat tani harga dolomit antara 30-40 ribuan. Dan sekarang tahu nggak berapa?
55 sampai 60-an gitu ya sahabat tani. Dan nggak tahu kalau 5 sampai 10 tahun ke depan harganya bakalan gimana gitu ya sahabat tani. Makanya buat dasaran terutama buat tanaman cabai seperti ini ya sahabat tani, kami cukup pakai larutan pada video yang ini yang bisa diaplikasikan buat dasaran cukup dengan dosis 500 ml per 10 liter airnya. Karena kami sudah buktiin sendiri ya sahabat tani mampu memberikan kenaikan pada lahan kami di sini gitu ya sahabat tani. Oke. Lanjut kita pada pertanyaan yang ketiga. Dari Bapak Salbani Ilmu Pertanian. Assalamualaikum Pak Rizal, apakah kalsium hidroksida menghasilkan gas kalau ditutup rapat Pak? Oke, jawabannya tidak ya sahabat tani. Jadi kapur itu ada kalsium hidroksida atau CaOH2 gitu kan, dan juga kalsium oksida atau CaO gitu ya sahabat tani. Dan CaO kalau kita tambahkan air maka bakalan menghasilkan kalsium hidroksida dan juga bakalan melepaskan panas. Dan ketika ditutup rapat ya sahabat tani maka kemungkinan besar bakalan ada uap air di bagian atasnya. Tapi kalau kalsium hidroksidanya secara langsung gitu kan kemudian kita tambahkan dengan air maka nggak bakal menghasilkan gas. Yang ada bakalan menghasilkan pH larutan yang sangat-sangat tinggi ya sahabat tani. Bahkan angkanya bisa sampai di atas 11 gitu ya sahabat tani. Oke. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Dari akun Salimbada 3001, bagaimana reaksi POC dicampur garam? Nah, oke, POC dicampur garam ya sahabat tani. Jadi buat Anda yang pernah nonton video yang ini, yaitu pembuatan JMS ya sahabat tani, kita menambahkan garam kasar sebanyak 10 gram per 10 liter airnya. Dan mikroba masih tetap bisa berkembang loh ya sahabat tani, ditandai dengan adanya buih ya enggak. Artinya untuk POC juga dipersilahkan ya sahabat tani. Tapi untuk 1 liter POC saran amannya itu cukup kita tambahkan sebanyak 1 gram aja. Karena natrium dan juga klorida atau NaCl gitu ya sahabat tani merupakan unsur hara mikro yang kebutuhannya cuman sedikit pada tanaman kita. Oke. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Dari Mbah Ara 8403, tanya Bang, jika trichoderma diaktifkan dalam lindi apakah efektif? Terima kasih. Maka silahkan ya sahabat tani, karena pada dasarnya lindi adalah air hasil dari keluaran tumpukan dari bahan-bahan organik. Dan kalau Anda misal memiliki lindi sebanyak 1,8 liter, maka bisa ditambahkan trichodermanya sebanyak 100 gram atau 100 ml gitu ya sahabat tani. Kemudian gula sebanyak 100 gram juga, dan juga sumber karbohidratnya antara 50 sampai 100 gram. Dan aktifasikan itu selama kurang lebih 5 hari. Dan buat Anda yang belum tahu bagaimana proses aktivasinya tersebut, untuk video IM4 silahkan tonton pada video yang ini. Dan untuk aktivasi anfus ya sahabat tani silahkan tonton pada video yang ini. Oke. Lanjut kita pada pertanyaan yang keenam. Dari Bapak Husaini, seringkali petani dihadapkan harga jual yang terlalu murah ketika panen raya. Bahkan ada yang membuang hasil panennya. Kenapa nggak bisa dibikin stabil harganya? Harga jual dari petani dan di pasaran selisihnya sangat jauh. Itu saja, terima kasih. Nah, di sini ya sahabat tani ada kata panen raya gitu kan. Dan memang sudah hukum ekonominya ya sahabat tani, ketika barang melimpah melebihi permintaan pasarnya. Misal ya sahabat tani dalam satu areal atau daerah gitu kan, anggaplah misal kebutuhannya kita misalnya ya sahabat tani 3 ton misalnya. Lalu ternyata yang panen ada 10 ton loh ya sahabat tani. Lalu ketika sudah terpenuhi 3 tonnya, maka kira-kira yang 7 tonnya dikemanain coba? Nah, inilah ya sahabat tani yang bikin harganya jadi turun luar biasa. Maka solusinya kita mulai sekarang ya sahabat tani harus mencoba cari tempat atau daerah-daerah tertentu yang lebih membutuhkan dibanding kita menjual ke pasar di daerah kita sendiri. Dan soal harga bisa nggak kira-kira distabilin? Ya nggak? Maka jawabannya bisa, asal kayak tadi ya sahabat tani. Misal yang butuh 3 ton, yang panen juga 3 ton.
Makanya berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kami sama teman-teman di sini ya sahabat tani, sebelum kita tuh mutusin nanam apa, kita tuh biasanya survei dulu ya sahabat tani. Benih apa sih kira-kira yang banyak laku di toko-toko gitu kan? Kemudian bibit apa yang banyak laku di penjual bibit gitu ya sahabat tani. Dan juga tanaman apa yang banyak baru aja ditanam orang lain. Maka kalau sudah tahu itu, bisa jadi pertimbangan kita buat nanam tanaman yang berbeda biar nggak ikut nambah-nambahin banjir panen di pasaran gitu ya sahabat tani, oke? Dan sebagai informasi, kebun cabai ini ya sahabat tani, hasil panennya tidak kita jual ke pasaran dulu, karena buat memenuhi kebutuhan warung milik saya yang memang seharinya satu cabangnya bisa sampai 2-3 kilo gitu ya sahabat tani, dan sisanya barulah kita lempar ke pasaran. Jadi yang utamanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri untuk diolah kembali gitu ya sahabat tani, oke? Lanjut kita pada pertanyaan yang ke-7 dari akun Faridanas 8896. Pak, apa ada tanaman budidaya yang bisa tumbuh di lahan yang sedikit terkanopi atau ternaungi? Saya ada lahan yang sayang belum termanfaatkan. Oke, menarik. Jadi ada kata terkanopi atau ternaungi gitu ya sahabat tani. Artinya kesimpulan saya, lahannya tuh nggak luas-luas banget ya nggak sahabat tani. Maka alternatifnya bisa kita tanami jenis tanaman hias misalnya. Dan jangan salah loh ya sahabat tani, penjual tanaman hias juga ada yang penghasilannya sampai 200-250 ribu per hari. Cuma modal lahan di mana? Lahan samping rumah loh ya sahabat tani. Dan kebutuhan penyinaran cahayanya juga nggak sebanyak tanaman budidaya gitu ya sahabat tani. Atau kalau memang mau menanam tanaman jenis hortikultura juga, maka bisa rutinkan penyemprotan PSB atau fotosintetik bakteria. Karena simbiosis bakteri fotosintesis atau fotosintetik bakteria dapat meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman budidaya. Oke, lanjut kita pada pertanyaan yang ke-8 dari akun King Soccer TV. Kenapa sekarang hama jamur susah dikendalikan? Dulu aja pakai insek fugi murahan aja para penyakit mudah dikendalikan. Sekarang kok nggak kayak dulu ya? Nah, maka bisa jadi loh ya sahabat tani, hama dan penyakitnya bilang kayak gini, diriku yang sekarang bukanlah diriku yang dulu ya enggak. Maksudnya lebih kebal gitu ya sahabat tani. Kenapa coba? Pertama, tanya aja deh ya sahabat tani kebanyakannya gitu kan. Kalau ngukur pestisida pakainya satuan gram mililiter kah? Atau justru masih pakai satuan tutup ya enggak? Parahnya lagi ya sahabat tani, dosisnya didobel dengan harapan penyakit dan juga hamanya bisa cepat mati ya enggak? Ya mati sih mati ya sahabat tani, tapi lama-kelamaan kita yang mati. Kenapa coba? Yang hidup kemudian berkembang biak dan pada akhirnya anak-anaknya memiliki ketahanan layaknya orang tuanya. Dan lagi ini juga jadi penyebab loh ya sahabat tani, yaitu apa? Mencampur pestisida dalam sekali aplikasi. Dan memang alasannya juga nggak bisa disalahin gitu kan, biar bisa sekali jalan gitu kan. Dan juga pestisidanya katanya biar tambah kuat gitu kan, biar hamanya pada cepet mati ya enggak. Tapi bayangin coba kalau ternyata pedoman campur-mencampurnya itu cuma dilihat dari mereknya aja yang berbeda. Jangan-jangan justru bahan aktifnya sama atau satu golongan misalnya. Ya sama aja kan kita bikin teh ya sahabat tani, kemudian kita kasih gula putih, kemudian kita kasih gula merah gitu kan. Ya tambah manis ya enggak? Ya memang benar sih gulanya beda gitu kan, yang satu gula putih, yang satu gula merah gitu kan, tapi sama-sama pemanis ya enggak? Nah, jadi dengan kita memahami aturan dalam pencampuran pestisida, mudah-mudahan hama dan juga penyakit bisa lebih terkontrol dan juga terkendali lagi. Dan tutorial lengkap cara mencampur pestisida maka silakan tonton pada playlist atau video yang ini, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ke-9. Dari Bapak Zulham Effendi, apa penyebab tanaman cabai langsung layu dan mati tiba-tiba saat hujan turun di musim panas? Nah, maka coba jawab pertanyaan saya gitu ya sahabat tani. Kenapa sih pada saat kondisi seperti itu coba banyak orang yang tiba-tiba sakit? Ayo. Dan kalau Anda jawab ya sahabat tani, imun kurang dan juga efek dari perubahan cuaca, maka sama aja loh ya sahabat tani dengan tanaman ya enggak. Dan pertanyaan yang terakhir ya sahabat tani, itu yang ke-10 dari akun GhostXXX5176. Pak, izin tanya, apa efek dari air yang dikasihkan aerator lalu disiramkan ke tanaman? Apa menambah oksigen pada tanaman?
Maka air yang berisikan oksigen ketika kita siramkan pada bagian perakaran bakal meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah. Dan fungsi mikroba itu ada 3 loh ya sahabat tani, yaitu pertama mendekomposisi bahan organik jadi pupuk buat tanaman kita. Kemudian menghasilkan senyawa metabolit yang bermanfaat bagi tanaman kita juga. Dan lagi yang ketiga yaitu dapat menekan pertumbuhan patogen penyebab penyakit. Nah, jadi itu tadi ya sahabat tani 10 pertanyaan pada video Q&A episode yang ke-29 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya silahkan klik dulu ya, dan juga bagikan video ini biar manfaatnya lebih besar lagi. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizali Ansar, saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.